Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang cukup memberkati kita, sekalipun sedikit agak terkesan lucu tetapi sangat menghibur. Kiranya video ini boleh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di Rantepau ada, itu dia marga apa? Jangan omong, itu bisa masalah itu saudara-saudara. Iya, sebentar pulang dari sini saudara jalan ada orang bawa motor lari kencang. Jujujut, serempet saudara begini. Saudara silih sedikit, dia lewat 20 meter jatuh. Brrr. Saudara bilang apa? Mampus. Pas cek begini ternyata kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah itu. Susah sekali lihat orang. Oke. Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus tahu sekarang. Ini peperangan, ini melawan iblis. Iblis itu punya kerja tipu-tipu. Iblis punya kerja. Saya mau tanya kita dulu. Boleh jawab kuat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara agak ragu-ragu. Ulang. Tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang kepada Bapak, kenapa tidak ikut gereja? Perasaan dengan pendeta tanya. Dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ketemu istrinya, saya bilang, Ibu, bilang Bapak sakit. Karena Ibu tidak tahu, Ibu bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Ibu. Dua. Satu tipu melahirkan tipu. Pak Pendeta, kami di sini kami tidak tipu. Kami hanya biasa pakai dua kata. Sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi Pak. Tahu juga. Kalau setapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus kaum Bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau sudah tapi dia tidak mau lagi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak datang ikut ini acara terus tanya dia. Kenapa tidak ikut acara? Sebenarnya. Sudah. Saya sudah tahu yang kau pun maksud itu. Tidak usah lanjut. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada ikut ibadah. Coba semua lihat dia coba. Kenapa lebih banyak lihat ke sini? Saudara maksud apa sebenarnya? Ada satu anak, ini kisah lama, saya mau kisah saja. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Tapi ini anak laki-laki setiap kali mau kencing dia minta dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi bapak pejabat jadi bapak perasaan. Akhirnya bapak ajar dia punya anak. Adek, kalau adek mau kencing adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Itu jurus berhasil itu. Setiap kali dia punya bapak duduk sama staf begituin anak mau kencing dia datang. Papa, yuk adik mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om. Om, yuk. Adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia punya om bilang, jangan ini sudah malam ini, jangan. Ini anak dia bilang, om, yuk, adik mau menyanyi. Dia punya om bilang, tidur nanti bayi di sebelah marah. Tidur nanti om. Ini anak sudah tidak tahan, dia bilang, om, tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga kasihan dia punya om bilang, sudah kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan dia om pun telinga
Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Papa atau om? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om tuh. Nah kita sementara berhadapan dengan pekerjaan iblis yang suka tipu. 110 tahun Injil masuk di sini, pekerjaan tipu-tipu itu masih ada kok tidak? Masih ada kok tidak? Saya berharap jangan ada dusta di antara kita. Nah itu dia punya soal. Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaat, Paulus pergi ke mana? Paulus masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Apakah dia bikin sebuah kejahatan besar? Tidak. Ada tindakan kriminal yang dia buat? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Paulus masuk penjara itu karena mau coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia kepingin memberitakan Injil. Itu yang membuat dia masuk penjara. Ini satu kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen merasa kalau percaya Tuhan mesti aman-aman saja. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan bebas dari masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus, kalau dia ada sakit lambung tinggal tunjuk terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas kredit datang, Tuhan kasih keliru dia. Di sini juga kenal kredit. Kenal? Koperasi atau bank? Atau semua di kredit di mana ambil? Ini resiko Paulus percaya kepada Yesus dan mau memberitakan tentang Yesus. Baik saudara. Saudara, saya mau tanya kita, tolong jawab dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Percaya saja atau percaya sekali? Percaya betul? Sudah siap? Masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Percaya? Sudah siap? Masuk? Oke, saudara, di penjara itulah dia berjumpa dengan ini serdadu-serdadu. Dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan gambaran itulah sekarang dia mengajar kepada jemaat yang dia tinggalkan. Kamu hanya jemaat kecil, kamu tidak punya pengaruh politik yang kuat. Tapi sekarang dengarkanlah ajaran ini. Satu, dia bilang begini. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya? Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Pakai ikat pinggang supaya kenapa? Ya supaya celana jangan jatuh. Oh, itu serius itu saudara. Prajurit-prajurit Romawi itu kalau mereka pakai ikat pinggang, di tempat ikat pinggang itulah mereka menyerungkan pedang mereka. Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau tarik celana kabar kelahi. Tarik celana, oh lama-lama dia mati. Untuk bergerak dengan bebas dia kasih tahu. Pakailah ikat pinggang yang namanya. Oke, ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Sama. Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Tidak, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang mau tanya,
Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau hari ini kita ikut kebaktian penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Saya kira memang kebetulan, tidak ini kebenaran Kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Luar biasa. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya mau dengar ibu-ibu saja. Kalau kulit hitam termasuk kebenaran atau? Saudara-saudara, saya berkhotbah tentang identitas Allah. Saya kasih tahu, kadang-kadang kita ini warna kulit saja jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus kulit putih. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan yang kulit hitam macam gelisah, bagaimana Durang lihat begini. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okerju tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Dan saudara akan bermasalah sekali. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah. Saudara, saya suka bilang begini. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi arahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Mungkin lurus terus kita pegang, kita bilang sayang. Itu tidak dapat, itu tidak klik itu. Masa gak sayang. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. Lebih dapat lah. Jangan gelisah hanya karena kita. Oke, baik. Kebenaran. Pakailah ikat pinggang yang namanya. Saudara, banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Tapi apakah betul? Belum tentu, saudara. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Dan siapa yang mengaku tinggal dalam kebenaran, mestinya 3 dimensi ini ada pada dirinya. 1, kebenaran dalam Alkitab itu cek. Saudara dengar saya suara? Mantap. Saya kira bilang tidak. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran berdimensi legal. Legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu salah dan Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak mau. Itu jemaat-jemaat kecil melakukan yang benar saja. Orang masih cari mereka pun kesalahan. Apalagi melakukan yang tinggal dalam kebenaran harus betul-betul tinggal di dalam apa yang seharusnya. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Paulus ingin katakan, yang paling bagus itu ikut aturan. Ikut aturan cukup. Karena kita yang ikut aturan saja orang masih cari kita pusala ini. Apalagi yang tidak ikut aturan. Saya mau tanya, yang di Rantepau ini lebih banyak ikut aturan atau langgar aturan? Lebih banyak diam. Itu kita pun soal. Saudara, ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Milik sendiri? Sudah lunas? Nah itu juga aturan. Aturannya kalau ambil barang itu kasih lunas. Iya toh? Kalau saudara naik motor, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Berani, karena kita ikut aturan. Tapi coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada,
Kaca spion tidak ada. STNK tidak ada. Tidak pakai helm. Ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi. Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh. Makanya ikut aturan, itu cukup. SIM ada, STNK ada pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Dorang operasi lalu lintas di situ, kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, hei kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Amin. Saya mau tanya, di sini ada ASN? Kerja kantor di sini biasa jam berapa? Jam 7:30. Semua pergi sampai di sana tepat 7:30. Ya, 7:30 malam. Saudara lihat kalau dia datang sebelum 7:30, kan dia punya cara jalan tuh aman sekali kan? Dia masuk, "Salam, selamat pagi." Tidak akan ada tipu-tipu di situ. Tapi bayangkan kalau kita kerja kantor jam 7:30 terus dia datang 10:30. Saudara bisa bayangkan dia punya cara jalan? Kan dia jalan seperti ada perang. Perang dengan Pak Sekda. Dia sembunyi-sembunyi terus tiba-tiba ada yang korek. Dia bilang, aduh. Sebenarnya saya tidak terlambat. Tapi, betul. Di sini ada ASN yang biasa terlambat. Ada duduk di sini. Laki-laki atau perempuan? Nah, dorang pakai baju warna apa? Kebenaran itu ikut aturan, legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas moralitas yang benar. Belum tentu. Makanya Paulus menyatakan, apapun yang kamu perbuat, apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk, dan bukan untuk. Saudara tahu bahwa yang kelihatan baik itu belum tentu benar toh. Contoh, ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, "Salam," sudah bilang, "Salam." Saya lewat berseparuh. Betul kok tidak? Itu kita pun soal. Lakukanlah dengan tulus. Kebenaran punya dimensi moral. Jadi siapa yang tinggal dalam kebenaran, taat pada aturan. Tapi yang kedua, punya moral. Itu kebenaran. Saya mengajar ilmu berkhotbah. 1-2 orang tanya saya, "Pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana?" Saya bilang, engkau pemaksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah, pakai bahasa Kupang, omong karmana, bikin, jangan omong lain, bikin. Di sini ada yang biasa omong lain, bikin lain. Ada orang yang bahkan lebih parah. Pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Pernah lihat orang kelainan? Pernah? Tadi? Saudara ini kayak apa kok? Ya. Salam PKB. Lebih kuat sedikit. Salam PKB. Gitu. Oke. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sosialitas. Kepekaan. Untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Saudara tahu bahwa gereja ada di mana-mana, orang Kristen banyak di mana-mana. Tapi solidaritasnya kecil sekali.
Saudara, pernah belanja di swalayan? Di mall pernah? Pernah tawar di swalayan? Pernah? Pernah tawar di mall? Ada yang berani tawar, kita bilang kau bikin malu-malu saja. Beli pemilik swalayan, pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Beli dia orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Orang kasih permen satu, bonbon satu. Dia bilang, kau ambil saja, jangan ukur saya dengan itu barang. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek ada lewat. Itu tawar kok tidak? Tahu juga tawar. Saudara lihat ya, beli di orang kaya tidak tawar. Beli di nenek-nenek itu susah sekali. Barangkali pulang jual itu dia sudah mati itu. Itu penawaran mengerikan. Kadang-kadang kita bilang, nenek, yo sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Kan nenek don tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa free saja, bawa gratis saya bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri masih ada Samsung terbaru. Di dalam tas masih ada Nokia lagi. Pakai rantai salib yang berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih, terlalu durhaka itu saudara. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mulai besok tawar sayur kebalik dari itu. Kalau tanya itu nenek-nenek. Nenek sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 1 3.000? Kalau berani tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Dia pantas ditiru, dia pantas dipuji. Tapi yang kedua barangkali makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin. Kita yang menentukan. Jadi kebenaran dalam kita punya dimensi sosial. Saudara, Bapak Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu, ada yang orang tua masih hidup kah? Tinggal di sini atau tinggal di kampung? Dorang susah atau senang? Sering-sering ada kirim beras dengan daging kerbau kah? Sering-sering ada kirim? Ada kok tidak? Pas pasca baru kirim. Orang tua masih hidup tidak kirim beras. Tidak kirim daging. Orang tua pas mati dia bawa kerbau besar. Itu juga utang. Macam di sini ada yang begitu. Betul-betul ada. Saudara macam-macam. Hei, salam PKB. Salam PKB. Yang masih hidup itu yang kita urus dia. Bukan dia mati baru kita urus. Orang tua masih hidup, beli memang kasih dia jas, biar dia pakai jas. Ini orang tua masih hidup, dia hanya pakai Yuken. Tahu Yuken? Yang mana? Yang itu. Orang tua mati dia beli jas. Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia sepatu. Ini orang tua masih hidup kasih tinggal dia jalan tanpa alas kaki. Jadi jari-jari kaki terbuka semua begini. Pas mati dia beli sepatu. Nah sepatu mana mau masuk di jari kaki yang macam 5 Pancasila begini. Aneh sekali. Di sini juga ada. Jujur angkat tangan disapa pun keluarga. Ya saudara-saudara, baru dia pakai filosofi. Saya tidak tahu ini ada di sini atau tidak. Tapi banyak orang kalau beli kasih
Kalau ada acara kematian, katanya. Kalau beli untuk orang mati, jangan tawar. Di sini juga begitu. Oh, nah baik sudah kalau begitu. Waktu sepatu masih begini, dorang tidak beli. Posisi sepatu sudah begini, baru dia beli. Memangnya mau naik begini ke surga? Baru ada harga lagi di bawah sini lagi. Aneh-aneh saja. Susah betul. Bapak Ibu. Suami istri masih ada tuh yang baku sayang sudah. Ini tiap hari baku pukul suami istri. Di sini ada suami istri baku pukul tiap hari. Saudara tidak menikah dengan petinju. Maksud waktu masih menikah hidup sama-sama bertengkar berkelahi. Pas mati dia sengaja menangis. Duduk di depan. Aduh. Pencitraan. Baku sayang memang sudah. Yang sekarang. Saya kadang-kadang protes sejumlah orang. Waktu orang masih hidup tagal dia golongan kecil. Kita tidak pernah hormat dia. Pas dia mati membawa kata sebutan pergi hormat di orang mati. Yang hidup itu yang kita hormat. Mati hormat dia supaya apa? Kepekaan sosial itu menjadi penting bagi orang-orang yang katanya hidup dalam kebenaran. Ini Injil 110 tahun, saudara. Oke. 1. Ikat pinggang nama. 2. Pakailah baju zirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Baju zirah namanya, dia ingin menyampaikan kepada kita, kebenaran tidak boleh berdiri sendiri tanpa keadilan. Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran mesti ada di situ. Seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Saudara, keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan itu dibutuhkan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Ini jemaat kecil. Waktu mereka berdoa, orang bilang kepada mereka, lihat itu orang-orang mabuk itu ada berdoa di sana. Mereka sering dihina, dibuli. Engkau harus melakukan keadilan. Sebagai pendamping dari kebenaran. Jangan marah. Saudara lihat. Waktu murid-murid dapat pencurahan Roh Kudus. Orang-orang bilang, mereka itu mungkin ada mabuk. Apa yang Petrus katakan. Mereka tidak mabuk. Karena baru jam 9 pagi. Masa pagi-pagi sudah mabuk? Di sini biasa mabuk jam. Ada yang mabuk dari malam sampai lewat jam 9 pagi. Mereka tidak mabuk. Jadi sering dibully. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Keadilan dipakai untuk tuduhan menjadi palsu. Contoh. Saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut bapak mantu orangku pembilang, mertua. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya mertua. Supaya ketika saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, istri lihat dan dia marah-marah. Engkau kasih, engkau punya papa uang terus. Tanpa saya bicara, dia punya bapak yang bilang, engkau jangan marah, engkau pun suami. Dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Amin. Di sini ada yang biasa kasih uang di orang tua pakai sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari istri ada. Sembunyi dari istri atau sembunyi dari suami? Dia pegang begini, kucak-kucak itu uang, baru dia panggil dia orang tua. Ambil cepat.
Ambil cepat karena ada serigala di belakang. Di rantai bawah ada begitu. Itu orang-orang ada di sini kah? Hei, lakukanlah sesuatu dengan adil. Itu cukup. Adil itu saudara, kalau engkau menuntut hak, lakukan juga apa? Kewajiban. Jangan hanya tuntut hak. Pemalas gereja. Tapi ketika ada kebutuhan pelayanan, paksa pendeta-pendeta harus pergi. Padahal selama hidup dia gereja hanya 3-4 kali. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat waktu pemakaman dia. Salam PKB. Bapak-bapak rajin gereja. Ini bapak-bapak dong juga satu. Ini bapak-bapak dong ini. Waktu masih pacaran rajin. Jemput. Waktu menikah malas gereja. Lantas kemudian pendeta pergi bilang, Bapak, kenapa Bapak sekarang malas gereja? Dia bilang, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi, itu sama dengan Papa juga sudah. Ya, kita telah mendengarkan khotbah yang sangat menghibur ini. Ya, ada saatnya kita harus rileks dan mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Dan tidak harus mendengarkan sesuatu yang bisa dikatakan membuat kita tegang dan emosi. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.